Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat mendengarkan khotbah dalam channel ini. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama hari ini mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Ya, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk. Kita percaya jangan pernah menyerah untuk kirim kesaksian. Sekalipun lama dibacanya, tapi pasti akan dibaca. Shalom Ibu Debbie Basjir yang saya hormati, yang kita hormati dan juga kita cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ya. Sejak awal pandemi yang lalu, saya mulai mengenal channel Ibu lewat teman segereja saya yang ada di Delft, Belanda. Ya, dari Belanda ini, Shalom yang ada di Belanda. Ya, karena waktu itu semua gereja ditutup. Istri saya yang pertama kali mendengar khotbah-khotbah Ibu. Lalu kemudian saya diajak dan saya waktu baca nama Ibu, terutama ketika saya baca nama family Ibu itu Basjir. Saya pikir aduh kok serem ya. Ya jangan-jangan nanti kita diajar cara bikin bom. Haleluya ya. Maaf ya Bu, saya bercanda. Iya, gak apa-apa bercanda. Tapi saya suka ternyata dengan khotbah-khotbah Ibu. Ya, khotbah-khotbah yang keras dan langsung mengena tubuh, jiwa, dan roh kami. Iya, ternyata firman Tuhan bisa membom ya tubuh, jiwa, dan roh kita ya. Puji Tuhan, setelah mendengar khotbah-khotbah Ibu dan mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur dengan taat dan juga Sunday online, hidup kami terutama ya sebagai suami istri banyak yang Tuhan pulihkan. Mulai dari kami yang kepahitan, banyak kekecewaan dalam hidup ini, dan juga kenajisan, percabulan, intimidasi iblis yang setiap hari mencoba menghancurkan rumah tangga kami. Dengan kesaksian saya ini ya mulai akhir bulan yang lalu di mana saya ya divonis kena dokter, divonis kena apa ini ya bahasa kedokteran mungkin ya aneurisma ya oleh dokter kardio bahwa aorta saya sudah membengkak ya. Jadi ini jantung kayaknya, aorta membengkak sebesar 6,9 cm sementara ukuran normalnya itu 3,5. Jadi 6,9 2 kali lipat lebih ya. Dan dokter berkata sudah hampir pecah ya, dan juga katup jantung saya dinyatakan bocor. Dan juga ada penyempitan di pembuluh darah sebelah kiri jantung sehingga saya harus bypass jantung. Memang saya sudah merasa sering sesak Bu dan sakit di bagian dada mulai dari bulan April 2021 yang lalu. Dokter mengira saya kena asam lambung. Tapi setelah minum obat asam lambung seminggu ternyata tidak ada hasil dan dokter langsung tahu bahwa saya kena serangan jantung. Dan saat itu saya harus segera dibawa ke rumah sakit. Pada hari itu juga saya harus berhenti bekerja. Dan saya tidak boleh stres dan tidak boleh melakukan kegiatan apa saja. Dan dokter segera membuat rencana untuk melakukan operasi saya. Dalam perjalanan pulang, istri saya sangat sedih. Dia terus menangis. Namun Tuhan yang sumber kekuatan memberi dia kekuatan dan penghiburan. Ya, buat saya karena saya ingat Ibu Debbie selalu berkata bahwa mati hidup kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan sakit penyakit, corona ataupun manusia. Amin. Tidak ada hari kami lewati tanpa mesbah syukur dan mesbah doa Bu, dan juga mendengarkan lagu puji-pujian setiap hari. Ya, kami dengar salah satu pujian. Saya suka satu pujian ya yang berkata, "Ku percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh hidupku, sebab tidak ada yang mustahil bagi Yesus." Singkat cerita, karena pandemi dan lockdown yang berkepanjangan di Belanda, akhirnya saya dapat panggilan untuk dioperasi. Ya, pada tahun lalu, bulan Juli 2021. Tuhan beri saya kekuatan dan penghiburan yang luar biasa sehingga saya tidak merasa takut.
Operasi berjalan dengan lancar dan kata dokter jantung saya sempat dihentikan selama 3,5 jam dan diambil alih oleh mesin jantung. Aduh, dalam hati saya berpikir kalau saat itu listriknya mati, ya gimana ya, maka mesinnya jantung juga mati ya. Luar biasa saudara ya, operasi jantung dan jantungnya 3,5 jam diambil alih oleh mesin. Setelah aorta saya diangkat dan diganti dengan aorta plastik, dokter kemudian melihat katup jantung yang bocor. Dokter juga sempat kaget karena dokter melihat kok katup jantung saya menjadi baru, ya seperti baru dan tidak bocor, jadi tidak perlu diganti kata dokter. Wow. Dokter sampai terheran-heran, dokter bilang ini pasti mujizat. Akhirnya operasi yang terakhir yaitu bypass penyempitan pembuluh darah kiri jantung. Total operasi itu 8,5 jam. Wow, berarti operasi termasuk operasi besar ya. 8,5 jam, 12 jam operasi denyut jantung saya. 12 jam setelah operasi, denyut jantung saya tiba-tiba drop ke titik terendah. Dan tim dokter juga semua pada panik. Mereka bertanya, ada apa ini, ada apa ini. Akhirnya mereka menemukan ternyata ada komplikasi pendarahan di jantung dan juga ada air di paru-paru. Seketika juga saya langsung dilarikan lagi ke kamar ICU ya, kamar operasi, dan untuk kedua kalinya dalam 12 jam dada saya dibuka lagi, dioperasi lagi. Dan ya waduh luar biasa saudara ya, setelah itu saya koma selama 5 hari, saya tidak sadarkan diri. Tiba-tiba saya melihat ada satu cahaya yang begitu indah dan mulia, serta saya mendengar lagu-lagu pujian yang indah. Tapi saya juga mendengar saat itu istri saya menangis, memanggil-manggil nama saya. Anak saya juga menangis, memanggil-manggil, katanya, "Papa, ayo bangun." Hari yang kelima saya koma, ya hari itu tepat adalah hari Minggu. Dan saya baru sadar 2 jam kemudian baru bisa ketemu dengan anak dan istri. Ya setelah sadar 2 jam, ya baru bisa ketemu anak dan istri. Karena mereka lah yang selama ini memberi damai sejahtera dan sukacita. Dan saat itu Ibu Debbie berkhotbah tentang the kingdom of God. Ya, terima kasih Ibu, ya Tuhan Yesus, dan juga terima kasih kepada Ibu Debbie yang memberi pengertian tentang kerajaan surga, yang ternyata kerajaan Allah itu sangat dekat, yaitu ada dalam hidup kita. Maaf kalau kesaksian saya ini begitu panjang, semoga kesaksian saya bisa memberi hikmah dan anugerah kepada semua jemaat Mesbah Doa, dan juga berkat Tuhan melimpah untuk pelayanan dan tim Debbie Basir TV. Dan juga seluruh keluarga, saya berterima kasih juga, Tuhan Yesus memberkati. Dari kami, dari Sin dan Leilani di Nederland ya. Terima kasih saudara ya, dari Sin dan juga Lani yang ada di Nederland. Kami percaya ya luar biasa ya rencana Tuhan, dan kami juga percaya bahwa kesembuhan sempurna Tuhan akan lakukan. Kita mendengar kesaksian yang dahsyat malam ini saudara ya. Bagaimana Tuhan ubahkan, bahkan hidup mereka juga dipulihkan. Ya, yang tadinya ya rumah tangganya penuh dengan amarah, kekecewaan, kepahitan, intimidasi iblis, bahkan penuh dosa, mulai Tuhan ubahkan pelan-pelan ketika mulai mendengarkan khotbah, terutama Mesbah Doa. Kita bersyukur ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan katup jantung yang tadinya bocor juga sudah dioperasi sendiri oleh Tuhan. Ya, dan juga koma 5 hari setelah operasi, tapi Tuhan membangunkan. Ya, bahkan mendengarkan puji-pujian yang begitu indah. Ya, karena itu memang kematian itu bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti, tetapi kematian itu adalah sebuah keuntungan di dalam Kristus. Ya, kita percaya apa yang kita dengar malam ini sangat memberkati. Tuhan memberkati ya buat Pak Sin dan juga Lani.
Kita melanjutkan pembacaan kita pada malam ini. Saudara, kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang ke-11. Ketika Tuhan berkata kepada Musa tentang tulah yang ke-10 ya, yaitu ya kematian anak-anak yang ya sulung, saudara. Setiap anak laki-laki ya akan mati. Kita sudah lihat, lalu Tuhan mulai berkata ya kepada Musa dan Harun, engkau pergi dan sampaikan itu. Dan kita tahu bersama kenapa Fir'aun tidak mau melepaskan mereka, dan kenapa juga Tuhan ya tetap mengeraskan hati Fir'aun, karena ya kita tahu bersama tujuan Tuhan itu bukan hanya bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Tuhan mau mereka ya diselamatkan. Ya Tuhan mau supaya Fir'aun juga percaya kepada Allah orang Israel dan mereka juga boleh diselamatkan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan sekarang, sudah sampai di Keluaran pasal 12 ya. Keluaran pasal yang ke-12, firman Tuhan di sana ya tentang perayaan Paskah, kata firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, ya bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah ya perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat yang ke-6, kamu harus mengurusnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudara, kita melihat di sini hari-hari raya tertentu yaitu ditetapkan di Israel. Dan kita melihat Paskah di sini adalah hari raya yang paling ditentukan untuk merayakan pembebasan Israel dari Mesir. Dan untuk mengingatkan bangsa itu tentang apa yang Allah sudah lakukan. Hari-hari raya dapat merupakan hari yang penting ya juga pada masa kini, sebagai peringatan setiap tahun tentang apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Ya, karena itu ya tradisi ini dikembangkan di dalam keluarga ya di orang Israel, juga bahkan kita punya hari raya ya untuk memperingati Natal, kelahiran Kristus, Paskah ya untuk menekankan pentingnya hari raya tertentu dalam keagamaan. Hal ini berguna sebagai pengingat bagi orang-orang yang lebih tua dan sebagai pengalaman untuk belajar bagi kaum yang lebih muda. Jadi kita melihat di sini saudara ya Paskah ditetapkan Tuhan pada hari itu sebagai satu hari ya peringatan buat orang Israel. Dikatakan di sana ya pada ayat yang ke-3 tadi kita sudah baca ayat yang ke-3. Ya Tuhan berkata mereka disuruh mengambil, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini. Ya diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya, kata firman Tuhan, maka dia boleh ya mengambil seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat. Ya saudara, di sana hari-hari raya tertentu itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri ya. Paskah adalah hari raya yang ditentukan untuk merayakan pembebasan Israel. Ya kita tahu bersama ya itu menjadi satu peringatan Israel dibebaskan ya dari perbudakan di Mesir ya, dan agar bangsa Israel terhindar dari tulah kematian, maka seekor anak domba yang tak bercacat harus dibunuh
dan darahnya dibubuhkan pada tiang-tiang pintu setiap rumah. Apakah makna dari anak domba? Dengan membunuh anak domba, orang Israel mencurahkan darah yang tidak berdosa. Anak domba itu adalah kurban, ya, suatu pengganti dari manusia yang seharusnya mati karena tulah. Dari sini orang-orang Ibrani akan mengerti dengan jelas bahwa agar mereka selamat dari kematian, satu nyawa yang tanpa dosa harus dikorbankan untuk menggantikan mereka. Israel itu syarat dan penuh dengan tradisi, saudara. Ya, dan akhirnya kita melihat di sini, ya, sekarang kita di Keluaran pasal 12 tentang Paskah sekarang. Ya, kita melihat bahwa mereka disuruh oleh Tuhan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Disuruh Tuhan mengambil anak domba untuk dikorbankan sebagai pengganti, ya, anak-anak sulung yang akan mati dibunuh, ya, di tanah Mesir. Ya, karena itu Paskah menjadi satu hari raya yang sangat berkesan, ya, bagi Keluaran pasal 12 sekarang, ya, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga, ya, menjadi orang percaya, ya, yang sungguh-sungguh harus melakukan firman Tuhan. Jadi Paskah bagi mereka itu adalah, ya, cara untuk memperingati bahwa Tuhan, ya, pernah meluputkan mereka. Jadi ada anak domba yang harus dikorbankan yang tidak bercacat. Dan itu adalah gambaran nanti Mesias, kedatangan Yesus sebagai domba Paskah yang disediakan bagi, ya, kita. Kita tahu bersama, ya, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yesus Kristus yang datang dilambangkan sebagai domba Paskah anak Allah, ya, yang dikorbankan menjadi, ya, domba, yaitu anak Allah yang tidak bercacat celah yang dikorbankan bagi umat manusia. Makanya saudara nanti yang mau ikut ke Israel, kita akan belajar di sana, bahkan kita akan belajar langsung dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Israel. Puji Tuhan, Mesbah Doa dari DBTV mendapat kesempatan untuk kita mengadakan conference di sana, ya, pada, ya, bulan September nanti, ya. Jadi saudara boleh mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Saudara bisa daftar, ya, saudara nanti bisa melihat di akhir acara kita mau, ya, ada yang ditayangkan, ya, brosurnya. Nanti saudara bisa mencatat nomor HP atau saudara bisa WA ke nomor saya untuk informasi lebih lanjut, karena saya lihat di sini ada yang tanya, Bu, bagaimana kalau kita. Jadi kita nanti ke Israel, saudara, kita akan belajar banyak di sana, ya, tentang, ya, bagaimana sesungguhnya tentang, ya, tradisi-tradisi di Israel, tentang, ya, benar-benar apa yang pernah Tuhan Yesus sendiri ajarkan, karena Tuhan Yesus pernah ada di sana, ya, dan luar biasa kalau kita dapat kesempatan untuk bisa berkunjung ke Israel untuk melihat tempat-tempat yang Yesus pernah ada di sana. Jadi ingat, Yesus menjadi domba Paskah, ya, seperti ini. Bangsa Israel disuruh ambil, ya, kambing domba untuk dikorbankan menjadi korban. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya, ya, Keluaran 12 ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Ya, dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ya, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar, ya, kamu bakarlah sampai habis dengan api.
Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, saudara, agar bangsa Israel terhindar dari tulah kematian, maka Tuhan menyuruh mereka ya untuk menyembelih anak domba ya, untuk bisa disembelih dan bisa persembahkan bagi Tuhan supaya anak-anaknya itu ya tidak mati ya, dan anak sulungnya itu tidak mati. Maka dikatakan di sana ya mereka harus ya darahnya itu diolesi pada ambang pintu di atas rumah supaya ya tulah itu tidak menimpa mereka. Lalu dikatakan di sana ya bangsa Israel ya harus mempersembahkan korban yang tidak bercacat ya, dan mereka boleh ya bergabung dengan tetangganya. Kalau dia satu rumah hanya 2-3 orang, dia bisa dengan tetangganya yang terdekat. Lalu mereka harus memakan habis korban itu ya, semuanya harus dimakan. Kalau ada sisa harus dibakar, tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Ya, kita melihat perayaan Paskah ini harus merupakan hari raya tahunan untuk menghormati malam ya ketika Allah melewati rumah-rumah orang Israel. Orang-orang Ibrani mentaati perintah Allah dengan mengoleskan darah ya. Darah ya seekor dari, dikatakan di sana ya, anak domba itu darahnya harus diolesi di tiang-tiang pintu rumah. Pada malam itu anak sulung di setiap keluarga yang tiang-tiang rumahnya ada darah ya, maka itu harus terlewatkan. Tetapi yang tidak ada olesan darah itu akan dibunuh oleh malaikat maut, tulah yang terakhir, saudara ya. Anak domba itu harus dibunuh ya untuk mendapatkan darah yang akan melindungi mereka. Hal ini juga merupakan gambaran dari darah Kristus yang sebagai anak domba Allah dan mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa kita dan semua manusia. Maka di dalam rumah mereka orang-orang Israel makan masakan berupa daging anak domba yang dipanggang, ya, sayur pahit dan juga roti yang dibuat tanpa ragi. Roti yang tidak beragi bisa dibuat dengan cepat karena adonannya tidak perlu sampai mengembang. Jadi mereka dapat pergi sewaktu-waktu. Sayuran pahit itu melambangkan pahitnya perbudakan di Mesir, saudara ya. Jadi kita melihat di sini ya bagaimana Tuhan mengajarkan cara-caranya dan ya apa semua kepada bangsa ini agar mereka itu tunduk. Dan beginilah kamu memakannya, dikatakan ya, bahkan sampai cara makan diajarkan. Ayat 12, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Ya, apabila aku menghukum tanah Mesir. 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ya, saudara, kita melihat di sini, saudara, ya, perjamuan Paskah ya, makan perjamuan Paskah di Israel itu harus memakai pakaian ya untuk perjalanan sebagai tanda dari iman orang Ibrani. Meskipun mereka belum bebas, mereka harus mempersiapkan diri karena Allah telah berfirman bahwa Dia akan menuntun mereka keluar dari Mesir.
Jadi persiapan mereka merupakan tindakan iman, mempersiapkan diri kita juga saudara ya untuk memperoleh janji-janji Tuhan ya, karena mustahil ya kita bisa melihat janji Tuhan kalau kita nggak taat. Ya, di sana dikatakan saudara, ya hari raya Paskah itu adalah hari raya roti tidak beragi di Israel. Ya, itu adalah satu hari raya besar di Israel, yaitu hari raya roti yang tak beragi ya. Ini menjadi peringatan tahunan tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel, ya orang-orang Ibrani itu dari Mesir. Setiap tahun bangsa itu akan berhenti sebentar untuk mengingat hari itu. Ketika malaikat maut melewati rumah-rumah mereka, ya maka mereka bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari maut dan membawa mereka keluar dari negeri perbudakan dan dosa. Orang-orang percaya masa kini juga telah mengalami suatu hari pembebasan, di mana kita ini dijamah oleh Tuhan, kita dibebaskan dari kematian selama-lamanya. Hukum dosa adalah maut, harusnya kita mati, tapi darah Yesus sebagai domba, anak domba Allah ya, domba Paskah bagi setiap kita, dialah yang sudah menebus kita dari perbudakan dosa. Karena itu saudara, perjamuan Tuhan adalah peringatan Paskah kita tentang hidup baru serta kemerdekaan kita dari dosa. Ya, jadi ya kita juga saudara harus terus mengingat ya bahwa Tuhan sudah melepaskan kita dari segala dosa, ya perbudakan, dosa, kenajisan, percabulan, bahkan dosa apapun. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita dan Dia membebaskan kita dari dosa, bahkan Dia menebus kita dan Dia menjadi juru selamat domba Paskah kita. Iya, nanti saudara ya kita akan lanjutkan besok. Saya berdoa buat saudara yang terpanggil untuk ya mengikuti nanti ke Israel. Ya, saudara boleh ya ikut bersama-sama. Bagaimana caranya? Saudara bisa nanti lewat via WA. Ya, ada yang tanya, ya kalau yang ikut ribuan, puji Tuhan, ya pasti ada tersedia semua fasilitas karena kita rindu. Ya, kita juga boleh bersama-sama jemaat Mesbah Doa di sana. Ya, kalau tercapai 1.000 ya puji Tuhan 1.000 orang akan berangkat ke Israel, saudara ya. Lalu ada yang tanya tadi saya baca, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa apa di sana? Saudara, di sana orang-orang Israel semua sudah pintar bahasa Indonesia. Ya, jadi beberapa bisa menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Ya, dan tidak usah takut dan ragu, pokoknya waktu saudara itu ya berdoa kepada Tuhan ya. Bukan soal ada uang dan tidak ada uang. Ke Israel itu ada orang punya duit banyak tapi tidak terpanggil untuk ke sana. Ada orang yang gak punya uang, saya sudah mengalami. Beberapa waktu yang lalu saya berangkat berkali-kali itu bukan karena saya punya uang, tapi memang ya karena Tuhan panggil, ada saja orang yang tergerak untuk memberkati. Puji Tuhan juga kali ini ya kami dari DBTV ya ada beberapa hamba Tuhan yang nanti akan kita berangkatkan. Ya, hamba Tuhan akan kita support. Ya, tidak semua tentunya, hanya yang ya kita pilih masuk dalam kriteria. Berdoa, siapa tahu saudara salah satu di antaranya. Kita berdoa saudara ya menjelang kedatangan Tuhan di kali yang kedua ini, kita semakin rindu untuk mencari perkenanan Tuhan, kita semakin rindu untuk datang ke hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, untuk kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mendengarkan setiap kerinduan kita ya, dan mari kita sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menjadi domba Paskah kami. Darah-Mu tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu sudah dikorbankan, dan tetesan darah itu kami percaya ada di dalam hidup kami, dalam tubuh kami, sehingga tidak satu pun tulah akan mengenai hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Berkati para suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan, semua Bapa, orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk ada di hadirat-Mu hari-hari ini di Mesbah Doa mencari wajah-Mu.
mereka semua boleh mengalami ya Tuhan secara pribadi. Biar darah-Mu Tuhan tutup bungkus setiap rumah tangga demi rumah tangga, dijauhkan dari kenajisan, percabulan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah rumah tangga demi rumah tangga orang-orang percaya dikuduskan Tuhan. Kami berdoa Bapa agar setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh boleh hidup dalam perkenanan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, bahkan semua mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan jamah, yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan lawat dan sembuhkan. Ampuni Tuhan kalau sakit ini karena dosa, Tuhan ampuni. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan segala macam dosa Tuhan yang dapat menjerumuskan kami dan jauh dari perkenanan Tuhan. Kami patahkan, hancurkan kemarahan, kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran. Kami buang itu semua dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, lepaskan kami dan jadikan hidup kami berkenan. Tuhan, Engkau terus memberkati juga Bapa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, masalah keuangan, rumah tangga, pemulihan. Kami berdoa semua boleh Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mau menjual aset, Tuhan turut bekerja, pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupi Bapa, yang rindu punya keturunan Engkau bukakan kandungan yang tertutup, sehingga semua anak-anak-Mu boleh mengalami Tuhan yang namanya janji Tuhan, beranak cucu dan berkembang biak di bumi ini. Berkati setiap mereka Tuhan yang terus ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati wakilnya Presiden, Bapak Presiden menjadi alat Tuhan di atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. TNI Polri yang menjaga keamanan, Tuhan jagai bangsa kami dalam keutuhan. Diberkati tanahnya, air, udaranya, pertanian, peternakan, perkebunan. Diberkati Tuhan pertambangan Indonesia boleh menjadi negara yang makmur dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati terutama bangsa-bangsa yang masih bertikai perang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau turut campur tangan. Biarlah semakin hari Tuhan bawa kami semakin indah di mata-Mu. Bahkan Tuhan bawa kami juga semakin berkenan, sehingga ketika Tuhan datang nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Semakin hari kami mengejar perkenanan Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin.